Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita bersama-sama menghadap ke hadirat Ilahi Rabbi. Kita bersama-sama menyerahkan diri kita, menundukkan pribadi dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seraya berikrar di dalam hati kita bahwa hati kita berikrar tidak ada sesuatu yang lebih besar di dunia ini selain daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada sesuatu keyakinan yang lebih mulia selain daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa yang telah kita laksanakan di siang hari ini semoga diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan bekal bagi kita, yaitu untuk di kehidupan yang akan datang. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mensuri tauladani terhadap apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in hingga kepada kita sekarang ini. Tentunya insyaallah mudah-mudahan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sering kita melihat berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi di seluruh belahan dunia. Baik itu yang namanya gempa bumi, baik itu yang namanya angin puting beliung, baik itu dengan peristiwa-peristiwa alam yang lainnya yang tentunya sulit kita prediksi. Kadang-kadang kita sering mengkaitkannya dari rentetan peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Kadang kita menyatakan bahwa saat ini adalah sudah zaman akhir. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Zaman akhir atau hari kiamat adalah merupakan salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana setiap kehidupan yang ada di muka bumi ini pastinya akan berakhir dalam waktu yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap akhir daripada kehidupan tentunya pasti ada kerusakan-kerusakan. Baik itu akhir kehidupan daripada dunia ataupun akhir daripada kehidupan secara individu. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Perlu kita sadari bahwa setiap manusia manakala dia hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan didahului dengan kerusakan-kerusakan yang ada di dalam jiwanya. Yaitu didahului dengan berbagai macam penyakit. Ada yang terkena diabetes, ada yang terkena dengan penyakit-penyakit kronis, ada juga penyakit-penyakit jantung dan lain sebagainya. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda seseorang akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula terhadap bumi yang senantiasa kita diami saat ini. Dan manakala Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan satu kejadian yang sangat luar biasa di muka bumi ini, maka Allah akan terlebih dahulu yaitu menciptakan satu kerusakan-kerusakan yang ada di dalam bumi ini. Ma'asyiral hadirin azza Allah wa iyyakum.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam satu hadisnya, la taqumus sa'atu hatta tatlu'asy syamsi min maghribiha, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari ufuk barat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan tanda-tanda hari kiamat, maka yang pertama kali tanda yang akan ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah terbitnya matahari dari ufuk barat. Yang saat ini kita ini menikmati terbitnya matahari dari ufuk timur. Nanti setelah kiamat akan tiba, maka matahari akan terbit dari ufuk barat. Lantas siapa yang mengetahui perpindahan terbitnya matahari dari ufuk timur ke ufuk barat? Tentunya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa mendekatkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat di tengah malam, orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah sholat di tengah malam, di mana manusia-manusia yang lain dalam keadaan nyenyak tertidur. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya meneteskan air matanya memohon ampun kepada Allah. Lantas dia menyelaksanakan muamalah-muamalah ataupun bacaan-bacaan yang ia baca. Dan biasanya mereka melaksanakan aurat sesuai dengan aurat yang ia lakukan. Biasanya datanglah waktu subuh. Kalau dia sudah wirid, sudah melaksanakan bacaan-bacaan, biasanya itu tepat berakhir menjelang waktu subuh. Tiba-tiba setelah wirid itu datang, wirid itu selesai, dia melihat perputaran waktu kok belum juga kunjung datangnya waktu subuh. Dia bertanya di dalam hatinya, apakah saya ini melaksanakan sholat malam terlalu malam? Ternyata dia penasaran. Mengulangi lagi sholat tersebut sampai wirid itu terakhir. Tidak juga kunjung datangnya waktu subuh. Dia tidak pernah menyadari bahwa apa yang terjadi di dalamnya ini adalah akan terjadi tanda-tanda suatu yang sangat besar di hadapan umat manusia. Kemudian melakukan lagi, dia mengulangi sampai ketiga kalinya. Dia melihat bacaan yang sudah selesai, kemudian tidak kunjung datangnya waktu subuh. Lantas dia tersadar, ya Allah. Begitu melihat jam yang ada di samping kita, ternyata jam sudah melewati jauh dari waktu subuh yang telah kita nanti-nantikan. Dan mulai saat itu, orang yang ahli tahajud, orang-orang yang ahli qiyamul lail menjerit. Artinya apa? Menjeritnya setelah matahari terbit dari ufuk barat, maka akan tertutuplah pintu taubat bagi setiap hamba. Dan itu diawali dengan 3 hari 3 malam tidak ada matahari, gelap gempita. Dari ufuk timur tidak terbit matahari selama 3 hari 3 malam. Kemudian setelahnya terbit matahari dari ufuk barat. Dan ini adalah merupakan satu peristiwa yang sangat besar yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan datangnya hari kiamat. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Fa idza tala'at ra'ahan nas amanu ijtama'u. Maka ketika manusia-manusia ini yang ada di muka bumi melihat matahari sudah terbit dari ufuk barat, mereka beramai-ramai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'u, semua manusia beriman kepada Allah. Amanu billahi wa rasulih. Ya Allah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Setelah melihat tanda-tanda diterbitkannya matahari dari ufuk barat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa dzalika hinun la yanfa'u nafsan imanuha
Pada yang demikian itu adalah semua tidak berarti bagi seseorang keimanan pada saat itu bagi mereka yang sebelumnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka-mereka yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari dulu, maka dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni segala kesalahannya. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man taballahu qabla tulu'i syamsi min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari ini terbit dari barat, maka tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah? Setelah diterbitkannya matahari dari barat, maka timbullah kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Satu sama lain saling bermusuhan, satu sama lain saling menaruh kebencian. Semua situasi dan kondisi sudah tidak lagi kondusif. Saat itu manusia mudah terpicu oleh amarahnya, mudah tersinggung dengan segala perilaku yang ada di sekelilingnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di antara beberapa tanda-tandanya hari kiamat akan datang. Sebagaimana apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna min asyratis sa'ati yarfa'ullahu al-ilma." Yang pertama adalah setelah terbitnya matahari dari ufuk barat, Allah menimbulkan beberapa tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmunya sendiri. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala diangkat. Dan apabila kita menuntut ilmu pada saat matahari terbit dari barat, maka niscaya ilmu itu tidak akan memberikan kemanfaatan bagi kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmunya di muka bumi ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang lain. Maka innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmunya yang sudah melekat kepada kita semua yang ada di sini. Tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ada di dalam jiwa kita yang sudah miliki pada saat itu sudah tidak lagi mampu bertambah. Hanya kita menambah dan menggiatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengurangi ilmunya, mengangkat ilmunya, walakinnallaha yaqbidu biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala akan mengambil ilmunya, yaitu dengan mengambilnya satu persatu dari para ulama yang ada di sekeliling kita. Sehingga kita tidak lagi bisa menambah pengetahuan. Sehingga kita tidak lagi ada orang yang bisa dijadikan rujukan untuk sampainya amalia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada sama sekali rujukan. Maka setelah ulama banyak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tidak lagi bertambah. Ulama punya seorang murid mengajarkan kepada santrinya. Seorang murid mengajarkan santrinya, belum tuntas ilmunya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkuranglah ilmu Allah. Santrinya lagi mengajarkan kepada santri yang lain. Belum tuntas kembali pengajarannya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin ke sana semakin berkurang dan semakin habislah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin azanallahu wa iyyakum. Ilmu yang ada di dalam jiwa kita tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, masih ada waktu bagi kita untuk mendapatkan suatu pengetahuan, untuk mendapatkan ilmu, maka rajinlah kita datang ke majelis ta'lim. Datangilah majelis-majelis ilmu agar ilmu kita bertambah, amalia kita juga semakin tambah, ilmu semakin baik.
amalia kita juga semakin tambah ilmu, semakin berhati-hati bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa yafshuwaz zina. Dan saat itulah yang namanya perzinaan sudah lagi tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan saat ini kadang-kadang sudah tidak lagi kita rasakan bahwa setiap keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di keliling di antara kita, kadang-kadang kita subhanallah tidak lagi mempedulikan. Dan orang yang melakukan satu kemaksiatan pun tidak pernah peduli dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Na'udzubillah min dzalik. Satu sama lain tidak ada kepedulian. Kalau kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih diberikan kewenangan untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang membawa, menciarkan dakwah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita yang belum melaksanakan ibadah, ingatkan dengan sebaik-baiknya. Ud'u bil hikmati. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mereka takut-takuti dengan dosa. Jangan mereka takut-takuti dengan hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ajak mereka dengan bil hikmah, dengan bijaksana, dengan cara yang arif, dengan pengetahuan yang bisa diterima oleh mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendakwakan, orang yang mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara ciri-ciri datanya hari kiamat adalah watadhabar rajul, yaitu banyaknya kaum Adam yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Orang laki-laki banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabqan nisa, sehingga yang tinggal hanya kalangan-kalangan kaum Hawa, banyak yang ditinggalkan oleh suami-suaminya. Banyak yang menjanda. Bahkan saat itu ketika terjadinya memuncak satu kerusakan yang terjadi saat datanya hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hatta yakunu li khamsinan ra'atan qayyimun wahid, bahwa pada saat itu 50 wanita bisa dijadikan istri seorang laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena laki-laki semakin ke sana akan semakin kurang. Wa tadhhabar rajul, laki-laki banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tinggallah kaum wanita yang ada di sekeliling kita. Ma'asyiral hadirin azanallahu wa iyyakum. Amat beruntunglah kita selagi kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara itu ibadah mahdhahnya, baik itu secara ibadah-ibadah sunnahnya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, sesuai dengan apa yang tertera di dalam komitmen kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, segala amal ibadah-ibadah yang lainnya hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon diterima segala ibadah yang telah kita lakukan dan mohon disempurnakan dari segala kekurangan-kekurangannya. Allahumma tammim maqasirona. Ya Allah, sempurnakanlah dari kekurangan-kekurangan kami dalam beribadah kepadamu ya Allah, dan terimalah amal ibadah kita sebagai bekal bagi kita untuk menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Dan barang siapa yang saat ini rindu akan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka falyamal 'amalan shalihan, perbanyaklah kita melakukan satu amalan-amalan yang baik. Dan saat inilah kita masih diberikan kemampuan yang cukup, baik secara finansial ataupun secara
personal, insya Allah apa yang kita lakukan semuanya adalah merupakan hak bagi kita untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin innahu huwal ghafurur rahim.